jemaah haji yang insya Allah akan diberangkatkan pada tahun 2021 Miladiah atau 1442 Hijriah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang bagaimanapun persiapan kita harus kita lakukan. Kenapa? Karena haji Bapak Ibu beda dengan yang lain. Kalau sholat yang 5 waktu asal masih waktunya dimanapun bisa dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan, tempatnya suci dan lain sebagainya. Zakat seperti itu juga, apabila sudah sampai nisab dan haulnya dimanapun bisa kita bayarkan kepada yang mustahik. Haji tidak seperti itu. Haji ini seumur hidup wajibnya hanya 1 kali, ya. Tempatnya juga tertentu, tidak bisa pindah-pindah. Aku malas belajar, harus nunggu pindah ke negara Lambai, tempat khusus itu tidak bisa. Tanggalnya tanggal 9 Zulhijjah, tempatnya di Padang Arafah di wilayah Saudi Arabia situ, tidak bisa dia pindah tempat, ya. Wajibnya hanya 1 kali, tidak ada kewajiban berulang seperti menunaikan ibadah puasa, zakat, terus juga sholat. Dia hanya 1 kali seumur hidup kita kewajibannya. Ya, merupakan rukun Islam, pelengkap dari rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perlu kami tekankan, sama seperti rombongan 1 dan 2 yang sebelumnya, kita tidak perlu banyak pertimbangan. Harus bukan aku milu berisik, belum tentu kau berangkat. Dunia ini belum keruan kini. Apa lengen, apa belum corona tuh. Itu jangan jadi pemikiran kita. Bagaimanapun kita harus persiapkan. Karena persiapan ini juga kita harus punya keyakinan sudah punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ini merupakan persiapan baik fisik ataupun mental kita. Bapak Ibu enak di sini kita latihan, nanti di sana tempat prakteknya. Kalau di sini udara kita sejuk, banyak pohon-pohon seperti ini, di sana nanti udaranya biasanya selalu di atas 45 derajat. Kita kan enak paling 32 sampai 36 dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan fisik kita. Alhamdulillah tadi ya, calon petugas dari tim kesehatan sudah banyak memberikan tips dan trik untuk kita bisa mempertahankan kesehatan dan kebugaran kita selama menunaikan ibadah haji ini. Bapak, Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, kami jelaskan, andai kata kita berangkat di gelombang pertama, ya, itu proses perjalanannya diantar dari Kabupaten Lahat menuju asrama haji embarkasi, nginap hanya 12 jam. 12 jam di asrama haji Palembang itu. Kalau kita masuk jam 8 pagi ini, katakanlah hari Selasa, jam 8 besoknya hari Rabu kita harus sudah take up ke Saudi. Kalau gelombang pertama, kita nanti dari Sultan Mahmud Badarudin II itu akan mendarat nanti di Amah, di Madinah, di Bandara Madinah, ya. Tapi kalau di gelombang kedua itu begitu dari Sultan Mahmud Badarudin II, nanti pesawatnya akan mendarat di Jeddah, ya. Ini kabar-kabarnya kalau kondisinya normal, embarkasi Palembang akan memakai pesawat yang lebih besar lagi. Kapasitas isinya lebih lagi, mungkin sampai 600 nanti. Kalau sebelumnya pakai Saudi Arabia itu 450, artinya 1 kloter itu 450. Nanti mungkin kalau memang kondisinya normal, kita akan bertambah banyak jemaah kita yang berada dalam satu kelompok terbang itu. Oleh karena itu, ini banyak kami pahamkan kepada kita bersama, supaya nanti ya kita tidak lagi ada perasaan kurang percaya diri. Makanya persiapan-persiapan seperti ini harus kita lakukan. Dan juga bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua jangan sungkan-sungkan dengan semua pemateri, ya, entah ketemu di mana, entah datang ke rumah, kalau ada yang mau konsultasi tetap dilayani, ya.
kami membuka diri untuk memberikan beberapa penjelasan kepada kita tentang ilmu melaksanakan ibadah haji ini. Karena sayang Bapak Ibu, kalau seumpamanya kita nanti ragu, tahu-tahu ada kekurangan rukunnya, nah ulangnya itu kapan? Kalau daftar sekarang, estimasi keberangkatan untuk 2042. Kebayang nggak kita? Nah, kita sekarang kalau pulang nanti 2021 baru boleh mendaftar setelah 2031. Sekarang saja sudah 22 tahun antrian. Kalau 2031 berapa? Mungkin 50 tahun. Masih enggak usia kita. Mungkin tinggal nama kita ya. Oleh karena itu kesempatan yang sekali ini jangan sampai kita sia-siakan ya. Oleh karena itu kewajiban kami Bimbing Manasik dan juga Kementerian Agama setiap saat dan waktu selalu mencari formula yang tepat untuk menyampaikan materi bimbingan manasik ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sudah dijelaskan gelombang 1 atau gelombang 2 ya. Kita anggap umpamanya gelombang kedua. Begitu kita tiba di Jeddah, itu kita nanti dikondisikan mungkin sudah berkain ihram dari asrama haji Palembang ya. Mungkin untuk yang lain masih bisa dicopot celana dalam dan lain sebagainya, nanti belum dilepas dari Palembang ya. Tapi kondisi lah nanti yang menentukan bagaimana, itu belum bisa dipastikan. Gelombang 1 atau gelombang 2. Nah kalau gelombang 2 nanti dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, begitu mau masuk bus mau berangkat ke Mekah sudah pasang niat umroh. Labbaik Allahumma umroh. Ya? Nah itu kalau niat umroh. Nanti begitu sampai di hotel Mekah sudah diletakkan dapat kamar masing-masing, sudah kondisi tubuh kita kuat, baru diajak kita menunaikan tawaf qudum atau umroh wajib pada saat kedatangan kita ke kota Mekah. Langsung dari hotel kita jangan sampai lalai tadi menjaga larangan-larangan ihram. Banyak terjadi dari King Abdul Aziz sudah pakaian ihram seperti ini, sudah bagus-bagus, sudah diingatkan, begitu sampai di hotel Mekah lupa dia. Langsung pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Nah ini kena dam. Makanya peranan kita saling mengingatkan. Oh Bapak sana, kita ini masih dalam ihram, hati-hati. Kalau kenyangau kalau itu. Nah ya, hati-hati. Itu harus saling mengingatkan. Nah begitu sudah tawaf qudum, ya langsung sa'i, langsung tahallul, kembali bebas kita buka seperti pakaian biasa, menunggu hingga sampai tanggal 8 Zulhijjah. Oke, selanjutnya kita anggap ini sudah tanggal 8 Zulhijjah. Ingat Bapak Ibu, kita refresh kembali. Rukun haji itu ada berapa? Ada berapa? Tidak kami nilai tidak. Cuman tahun depan diganti. Kalau ada yang tidak hafal, gagal berangkat haji. Kalau tidak hafal, di situ banyaklah selfie ya. Apa rukun haji? Kita sering sampaikan singkatannya ihram. Sakur. Ihram. Ihram seperti ini, memakai ini. Ini perlambang kita sudah siap untuk melapaskan niat. Kalau mau dilapaskan niatnya nanti labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dua-duanya boleh dipakai. Tapi sebelumnya ya, pagi-pagi 8 Zulhijjah begitu kita sudah sholat subuh, bersihkan semua bulu-bulu yang ada di badan kita ini. Ya, Pak. Bersihkan dulu. Jenggot, bulu hidung yang keluar-keluar ini dipotong, ya, kumis dan bulu-bulu yang lainnya itu. Apa tujuannya? Supaya nanti pada saat mengenakan kain ihram tidak terganggu lagi. Mungkin dipegang dikit, nah rontok. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa, tapi kalau disengaja, nah ditariknya nih, gatal hidung ini, ditarik akhirnya lepas, karena dam dia. Ya, itu setelah itu kuku juga ya dirapikan semuanya, mandi. Pagi-pagi 8 Zulhijjah mandi sunat apa? Sunat ihram. Masih ingat niatnya? Kita ulang.
nawaitul ghusla, sama-sama, nawaitul ghusla, ya, li sunnatal ihram lillahi ta'ala. Kalau bahasa dusun kita, sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah, ya. Bagaimana cara mandinya? Persis kita mandi janabah, mandi hadas besar. Boleh Pak pakai rinso, boleh. Kalau tahan, digosoknya, dikesek dengan rinso supaya bersihnya, boleh. Ya, yang penting kita itu sama persis dengan mandi ketika hadas besar, ya. Itu mandi sunat ihram. Nah perhatikan. Tadi kalau mandi pakai sabun wangi, atau kita sebelum mandi kemarin-kemarinnya pakai minyak wangi, masih ada baunya setelah kita mandi nanti, tidak apa-apa. Yang tidak boleh setelah kita mengenakan kain ihram, baru kita ambil deodoran, ditempelkan di bawah kelek, disemprotkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sama larangannya, tidak boleh lagi disemprotkan wangian setelah mandi dan mengenakan kain ihram, ya. Nah sunnah berikutnya apa? Sudah kita pakai ihram rapi, ya. Salat sunat ihram. Masih apa lafaznya? Usolli, ya. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Nanti diulang-ulang di rumahnya Pak Bu, ya. Ya. Pada rakaat pertama begitu selesai membaca surah Fatihah, disunahkan baca surah Al-Kafirun. Yang kedua surah Al-Ikhlas, ya. Itu di 8 Zulhijjah. Nah kita ingat 8 Zulhijjah umpamanya kita akan diberangkatkan kemana kita? 8 Zulhijjah diangkut kemana? Padang Arafah. Bagus Pak, ya, ingatannya. Jadi 8 Zulhijjah kita diangkut ke Padang Arafah. Kita perhatikan nanti komando dari ketua kloter. Kata ketua kloter, kita anggap kita kloter 5, ya. Kloter 5 akan diberangkatkan ke Padang Arafah mulai dari jam 1 sampai selesai. Artinya begitu kita selesai salat zuhur di hotel kita sudah siap. Perhatikan oleh ketua rombongan, ketua regu, jangan sampai ada temannya yang tertidur di kamarnya, nanti ketinggalan, ya. Nah, jadi begitu kita sudah sampai, kita rombongan 3, anggap ini rombongan 3, ya. Begitu ada bus nomor 3, nanti di depan hotel kita masuk semua kita 45 orang. Kalau dari hotel menuju Padang Arafah ini rapi, tidak lebih dan tidak kurang dari 45 orang itu berangkat menuju Padang Arafah, ya. Begitu sudah siap semua, diingatkan kembali oleh ketua rombongan dan ketua regu, Pak Bu, niat hajinya sudah atau belum? Diingatkan, mari kita ingatkan sama-sama atau kita lapaskan sama-sama, boleh, ya. Setelah itu diulangi kembali, sering-sering diulangi, karena kita ini sudah agak lansia, belum expired tapi, ya. Ya. Sering lupa kita nih kalau tidak diingatkan. Yang diingatkan jangan tersinggung, ya. Itu tugas kita, saling mengingatkan. Kalau diingatkan, kabar nih bercapek itu, aku lagi ingat, jangan. Ya, terima kasih diingatkan. Nah, ya, baru dibaca. Sudah berniat sepanjang perjalanan sampai ke Arafah, apa yang dibaca sepanjang perjalanan? Talbiyah tadi. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Ada yang bacanya labbaika Allahumma, boleh. Tapi seharusnya kalau mau labbaika dia berhenti dulu. Labbaika Allahumma labbaik. Kalau mau diwasalkan, labbaik Allahumma labbaik, ya, seperti itu dan seterusnya sampai. Jadi di perjalanan diisi dengan membaca tarbiyah. Jangan banyak SMS ke lahat, jangan banyak kirim foto ke lahat. Kita hindarkan dulu itu. Kita manfaatkan ibadah ini. Begitu sampai di Padang Arafah, kita akan masuk di tenda. Tak ubahnya seperti itu nanti. Tenda itu kapasitasnya boleh jadi masuk di situ untuk 1 kloter, artinya sampai 400 bahkan lebih isinya. Atau nanti juga bisa terpisah 2 tenda dan lain sebagainya, kondisional sifatnya seperti itu, ya. Itu di Padang Arafah. Nah nanti tugas ketua kloter, tugas tim kloter, ya, dibantu oleh ketua rombongan, ketua regu, untuk mengendalikan jemaahnya, mengarahkan kemana arah kiblat dan lain sebagainya. Bagaimana prosesi sholat di situ dan lain sebagainya. Ini sambil menunggu keesokan harinya untuk 9
Zulhijjah. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang perlu kita perjelas? Kalau masih ada silakan, kita berikan ruang waktu, jangan ragu ya, tanya silakan. Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada ya, kita lanjutkan. Prosesi 8 Zulhijjah ini kita diangkut oleh bus menuju Padang Arafah. Jadi itu tenda hadiah dari Jemaah 2019 yang kami buatkan. Anggaplah itu tenda di Padang Arafah, walaupun kecil, itu sekedar miniaturnya saja kan. Nah, gambaran seperti itu nanti. Ya, di Arafah sudah sehat, amalnya sudah dibarui, sudah pakai AC dia, ya. Nah, tapi ingat, selama di Padang Arafah, sering mengingatkan lagi, jangan sampai melanggar larangan ihram, karena di situ banyak kayu-kayu yang sudah daun-daunnya hijau, kayu mindi konon didatangkan dari Indonesia. Jangan geratilan tangan gitu. Kalau ini bau minyak kayu putih atau bau itu apa ini, diambil kita dimau, jangan, karena itu kita masih tetap dalam larangan ihram. Ya, Bapak Ibu, bagaimana? Cukup? Pak Jumriansa? Ada tambahan? Kalau tidak ada, kita langsung berangkat menuju Arafah. Masih ada tambahan Pak Zulkanar? Carikan mobil dulu semua. Cari ke mobil. Mobil. Ya, Bapak Ibu, larangan ihram. Ya, dilarang kita fusuk, jidal. Ya. Rafasa wala fusurka wala jidal. Rafas itu pembicaraan atau kician kita itu yang merangsang hal-hal yang tidak dibenarkan. Bacaan omongan-omongan yang parno lah itu. Mohon maaf kalau ada yang namanya parno, tapi tidak ngerti Pak Parno di sini ya. Ya. Yang mengarah ke arah yang ya negatif lah, itu rafas, dilarang selama berihram itu. Ya. Fusuk itu, amun bahasa budak mudanya itu lain di bibir, lain di hati. Ngomong cairannya, tapi dalam hatinya, perik dia. Kabar nih, mentang-mentang ditunjuk ketua rombongan, ketua regu, negur aku saja, sianu di kabar omongin. Nah, tidak boleh itu. Ya, jadi kita harus positive thinking bahwa selama di situ yang mengingatkan kita itu, dia itu mengambil sisi baiknya ibadah. Ya, suami dengan istri mengingatkan, bapang siano, kamu tuh mana tuh, nah jangan, kabar kena apa itu betina nurut omongan aku nih, jangan, tidak boleh itu termasuk fusuk ya. Nah jidal ini pertengkaran, baik pertengkaran suami istri, pertengkaran sesama anggota regu, atau pertengkaran dengan petugas, dilarang. Kalau petugas, entah itu ketua kloter, entah itu tim kesehatan, ketua rombongan, ketua regu, kalau dia ada agak keras sedikit ngomongnya itu bukan bertengkar, karena dia membela jemaahnya itu. Sebab di situ terkadang kita dituntut untuk menunjukkan, aku nih perlu, tapi bukan dengan jemaah. Biasanya kan yang crowded itu dengan kabupaten lain atau provinsi lain. Di saat tertentu harus itu ya, oleh ketua kloter, ketua rombongan. Sebab kalau tidak seperti itu, rombongan kita atau kloter kita nanti terabaikan oleh yang lebih cekatan dibandingkan kita. Nah itu yang tidak dibolehkan ya. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh menggunting rambut, melepasi bulu hidung, tidak boleh. Suami dengan istri bercumbu, tidak boleh. Itu larangan-larangan ihram. Ya, masih ada Bapak Ibu? Ya, karena ini kita tadi sudah diberi aba-aba bahwa kita akan diangkut menuju Padang Arafah. Ini sekedar simulasi. Ada satu buah bus, mungkin 1 atau 2 orang boleh naik ke sini ya. Yang wah atau nenek-nenek yang mungkin agak payah jalannya boleh naik mobil. Ini gambaran saja. Yang lain seolah-olah juga di dalam kendaraan. Silakan. Ya. Sekarang sebelum berjalan, mari kita berdoa. Pasang niat. Labbaik Allahumma hajjan.
Allahumma hajjan atau boleh nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Langsung ya, labbaik Allahumma labbaik.